Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Hanya saja pada video kali ini kita hanya membahas mengenai barisan aritmatika dan akan dilanjutkan pada video selanjutnya yaitu deret aritmatika. Fokus kita pada kali ini yaitu barisan aritmatika. Oke, sebelum kita lanjut, saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk menyiapkan buku catatannya agar nanti bisa menyatat konsep-konsepnya dan nanti bisa disesuaikan dengan contoh-contoh yang akan kita gunakan dalam video pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja. Pada barisan aritmatika di sini merupakan barisan yang punya beda atau selisih yang sama. Jadi, di sini yang dikatakan barisan aritmatika adalah barisan yang mempunyai beda atau selisih yang sama antar sukunya nanti. Makanya di sini ada rumus bedanya adalah itu biasa dilambangkan dengan B bedanya. Kemudian B yaitu UN dikurang dengan UN dikurang 1 atau suku KN dikurang dengan suku KN dikurang 1. Itu merupakan rumus bedanya. Atau bisa juga kalau misalnya kita kasih contoh di sini, B sama dengan U3 dikurang dengan berarti U2. Kalau U2 dikurang dengan U1. Itu yang dikatakan dengan B, bedanya. Kemudian ada lagi yang dikatakan, selanjutnya itu ada rumus suku KN. Rumus suku KN itu dilambangkan dengan U. Suku itu dilambangkan dengan U, dan KN itu dilambangkan N. Rumus suku K. Misalnya kalau ditanya suku K4, berarti N-nya 4, kayak gitu. UN sama dengan A ini bisa dikatakan dengan suku pertama atau juga bisa dilambangkan dengan U1. Itu sebagai A ditambah dengan N dikurang 1 dikali dengan beda. Beda berarti N ini suku keberapa? Suku ke-5 berarti N-nya 5 kayak gitu. Bedanya kita dapatkan dari rumus yang tadi, yang A ini. Jadi, boleh dicatat konsep-konsepnya dicatat di catatan teman-teman semuanya agar nanti pada soal teman-teman nggak kalau lupa rumusnya bisa dilihat pada catatannya. Oke, ada yang ketiga itu rumus suku tengah jika n ganjil. Oke, kalau genap langsung saja dibagi dua. Kalau ganjil, khusus pada ganjil di sini n-nya ganjil berarti banyak sukunya ganjil. Misalnya ada deretnya banyaknya barisannya ada 17, 19 itu ganjil. Maka kita bisa gunakan UK ini sebagai suku tengah. Kemudian sama dengan 1/2 dikali dengan U1 atau A, yaitu suku pertama. U1 ini suku pertama ditambah dengan U2K dikurang 1. Ini sama dengan suku terakhir. Misalnya suku terakhirnya 19, berarti ini merupakan suku 19. Ini merupakan rumus yang akan kita gunakan ketika ditanya suku tengah dan jumlah deretnya ganjil. Jumlah deretnya ganjil. Ini untuk suku tengahnya. Kemudian, jadi udah ada 3 ya konsepnya. Ada beda, kemudian ada suku KN, kemudian ada suku tengah, kemudian yang keempat satu lagi, baru kita masuk ke contoh. Ada satu lagi konsep yang harus dipelajari, yaitu ada yang namanya sisipan pada barisan aritmatika. Jadi kalau misalnya antara suku pertama dengan suku kedua ada disisipkan angka, maka dia akan membentuk barisan aritmatika baru. Maka tadi kan kalau yang pertamanya udah ada bedanya, maka rumus yang harus kita cari yaitu beda yang barisan aritmatika terbarunya. Barisan aritmatika terbaru berarti B aksen sama dengan B. B ini merupakan beda sebelum disisipi. Misalnya U1 ditambah U2 kemudian U3 berarti barisan aritmatika sebelum disisipi yang diketahui. Kemudian K ditambah 1. K itu banyak bilangan yang disisipi. Misalnya antara U1 dengan U2 disisipkan 2 angka, maka angkanya K berganti dengan 2. Kalau disisipi 1 angka, maka ditambah dengan 1. K ini diganti dengan 1. Jadi,
K itu berdasarkan berapa banyak angka yang disisipi pada barisan aritmatika. Itu konsep yang keempat, yaitu sisipan pada barisan aritmatika. Oke, jadi teman-teman boleh ditulis konsepnya terlebih dahulu di catatannya sebelum masuk ke contoh soal. Baik, tadi telah dijelaskan mengenai konsep barisan aritmatika. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki contoh. Di sini ada beberapa contoh yang harus kita kerjakan. Contoh yang pertama, tentukan rumus suku Kn dari A. Barisan ada dua buah barisan aritmatika di sini. Makanya untuk yang A kita cari dengan cara 9,11, kemudian 13, kemudian 15, dan seterusnya. Jadi untuk menentukan suku Kn, rumus suku Kn kan udah ada tadi, di mana rumus suku Kn itu adalah UN sama dengan A ditambah dengan N dikurang 1 dikali dengan bedanya. Oke, di mana kita harus tentukan dari barisan ini mana yang A-nya. A-nya itu suku pertamanya adalah 9, berarti A sama dengan 9. Berarti suku pertamanya adalah 9, A sama dengan 9. Kemudian bedanya. Bedanya sama dengan, berarti suku 2 dikurangi suku pertama boleh, suku ketiga dikurangi suku kedua boleh. Kita gunakan suku kedua 11 dikurangi suku ke pertamanya, yaitu 9. Oke, 11 kurang 9 sama dengan 2. Oke, kita udah dapat A dengan B-nya, berarti yang ditanya suku Kn, berarti N-nya tidak diganti. Yang diganti itu cuma A, suku pertama, dan bedanya B. Berarti UN sama dengan A. A tadi kita dapatkan 9, kita ganti. 9 ditambah dengan N-nya berapa, yaitu N-nya 2. Berarti 2 dikurang 1 kali dengan, N-nya maaf, N-nya tetap N, maaf, N-nya tetap N, dikurang 1, dikali dengan beda. Beda itu baru yang 2 ini. Berarti kali dengan 2 sama dengan 9 ditambah dengan 2 kali N, 2N, 2 kali 1, min 2, berarti UN sama dengan 9, kan sejenis nih, 9 dikurang 2, 9 dikurang 2 sama dengan, atau kita urutkan dulu, yang punya variabel dulu, 2N ditambah 9 dikurang 2. Oke, UN sama dengan 2N tetap, karena nggak ada yang sejenis dengan N. Kemudian 9 dikurang 2 yaitu 7. Berarti rumusnya adalah UN sama dengan 2N ditambah 7. Ini merupakan rumus suku Kn-nya. Ketika A dan bedanya sudah didapatkan. Kita dapatkan UN sama dengan 2N ditambah 7. Mudah. Mudah untuk dipahami. Jadi nanti kalau misalnya ada bagian-bagian bagi teman-teman yang belum dipahami, yang bingung, boleh ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan dijelaskan. Oke, itu untuk yang A. Oke, di sini ada jawab pertanyaan untuk yang B. Hanya saja yang B tidak akan saya cari di sini. Yang B boleh teman-teman coba sebagai latihannya. Yang B ini sebagai latihannya di rumah. Jawabannya boleh ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya komentari apakah jawaban dari teman-teman semua benar atau ada yang kurang tepat. Boleh ditulis di kolom komentar. Ini sebagai latihannya. Yang B. Baik, kita lanjut pada contoh yang kedua, di mana di sini contoh yang kedua diketahui barisan 7, 13, 9, 25 dan seterusnya. Yang ditanyakan di sini adalah suku ke-40. Oke, kita langsung saja jawab yang A. Yang kita bikin dulu, diketahui yang A itu kita bikin diketahuinya dulu. Suku pertamanya adalah, kita lihat pada soalnya suku pertamanya adalah 7. Berarti A-nya sama dengan 7. Kemudian bedanya, kita cari lagi bedanya. Kalau diketahui suku kedua dengan suku
pertama kita kurangi aja. Suku kedua 13 dikurangi dengan suku pertama yaitu 7. Maka kita dapatkan adalah 13 kurang 7 yaitu 6. Berarti bedanya adalah 6 dan A-nya adalah 7. Ditanyakan di sini, ditanyakan di sini yaitu suku ke-40, berarti U40. U40 sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan untuk yang A. Kita lanjut ke sebelah sini. UN rumusnya adalah seperti tadi. A ditambah dengan N dikurang 1 dikali dengan beda. Sekarang yang ditanya U40, berarti N diganti dengan 40. Sama dengan A-nya kita dapatkan 7. Ditambah dengan N-nya kita dapatkan 40. N40 berarti 40 dikurang dengan 1 dikali dengan beda. Bedanya adalah 6. Berarti kali dengan 6. Sama dengan 7 ditambah dengan 40 dikurang 1. 40 dikurang 1 sama dengan 39 dikali dengan 6. Sama dengan 7 ditambah dengan 39 kali 6 itu yaitu 234. 39 kali 6 234 sama dengan 7 ditambah dengan 234 yaitu 241 yang kita dapatkan untuk suku ke-40. Kita dapatkan suku 40 241. Ini untuk yang A. Untuk yang B seperti biasa tadi, biar teman-teman memahaminya dengan baik. Yang A saya kerjakan, yang B teman-teman boleh coba di rumah, yaitu suku ke-181. Langkah-langkahnya sama dengan yang A ini. Tinggal yang A-nya suku pertamanya ada 7, bedanya tetap ya, masih tetap ya karena barisan yang sama. 6 tinggal diganti N-nya 181 ke dalam rumus yang ini. UN sama dengan A ditambah dengan N kurang 1 kali beda. Ini yang dikatakan suku ke UN-nya. Silahkan teman-teman sebagai latihan ataupun menguji ke pemahamannya, tentukan suku KU181. U181 ya. Nanti jawabannya boleh ditulis di kolom komentar, insya Allah nanti akan saya koreksi. Kita lanjut pada contoh yang ketiga mengenai barisan aritmatika, yaitu soalnya tentukan banyak suku dari A 15, 19, 23, 27 dan seterusnya sampai 151. Berarti berapa banyak barisan yang di sini? Berapa banyak suku yang ada di sini? Berarti yang ini kalau ditanyakan suku, maka yang ditanya itu adalah N-nya nanti. Begitu juga dengan yang B. Kita lanjut saja. Kita lanjut saja pada yang A. Yang A, kita selesaikan yang A terlebih dahulu. A, di mana kita bikin ketahui di sini dulu. Diketahui di sini selalu ada suku pertamanya atau A, yaitu 15. Kemudian bedanya. Bedanya selalu suku pertama. Kalau ada suku kedua dengan suku pertama, maka kita kurangi. Suku keduanya 19 dikurangi dengan 15. Maka kita dapatkan adalah 19 kurang 15 sama dengan 4. Ini bedanya. Kemudian yang ditanya adalah N. Berarti berapa banyak sukunya? Yang ditanya adalah N. Kita lihat di sini. Di sini juga diketahui, tambah satu lagi UN. UN-nya sama dengan UN yang terakhir ini. UN kan sama dengan suku terakhir, maka UN sama dengan 151. Kita lanjut untuk mencarinya ke sebelah. Seperti biasa, kita gunakan rumus suku KN. UN sama dengan A ditambah dengan
N dikurang 1 dikali dengan B. Kemudian kita lanjut pada UN-nya udah diketahui. Kita ganti dengan 151. UN 151. Sama dengan A-nya kita dapatkan 15. Oke, kita ganti 15. Ditambah dengan N-nya. N itu dicari. Oke, tetap N dikurang dengan 1. Oke, 1. Bedanya berapa? Yaitu 4. Oke, setelah ini tinggal kita selesaikan aja dulu, kita kalikan dulu ke dalam, dan 15 ini boleh kita pindah ruas, jadinya 151 pindah ruas jadinya kurang 15 sama dengan 4 kali N, 4N dikurang dengan 4 kali 1, 4. Kemudian setelah ini 151 dikurang dengan 15 sama dengan 136 sama dengan 4N dikurang dengan 4. Kemudian kita pindah ruas lagi 4 ini yang tidak memiliki variabel, berarti 136 ditambah karena dia negatif di sini atau kurang menjadi tambah 4 sama dengan 4N. Berarti 136 ditambah dengan 4 sama dengan 140 sama dengan 4N. Oke, kita lanjut ke sebelah. 140N, boleh ya kita balik 4N-nya di sebelah kiri. 4N sama dengan 140. Sama dengan 140, maka N sama dengan 140 dibagi dengan 4. Berarti N sama dengan 140 dibagi dengan 4 yaitu 35. Oke, 140 dibagi 4 itu 35. Jadi banyak suku yang untuk yang A ini adalah 35. Kita dapatkan banyak sukunya adalah 35. Berarti 15, 19, 27, 23 dan seterusnya ini sampai 151 banyak sukunya adalah 35. Mudah kan? Oke, karena itu untuk yang udah dijelaskan seperti biasa, pada yang B boleh teman-teman coba sebagai latihannya tentukan nilai N-nya, berapa nilai N-nya, langkah-langkahnya sama dengan penjelasan yang A ini. Sama dengan penjelasan yang A, maka boleh teman-teman semuanya mencoba untuk yang B, jadi cari A-nya berapa, B-nya berapa, seperti biasa suku kedua dikurangi suku pertama, N-nya berapa. Oke, ini untuk contoh yang nomor 3. Baik, kita lanjut pada contoh yang keempat, contoh yang terakhir pada pembahasan barisan aritmetika. Hanya saja nanti akan ada video untuk pendalaman soal-soalnya, contoh soal-soal yang lain yang tingkatannya lebih tinggi lagi pada video part yang keduanya. Jadi yang pertama ini silahkan teman-teman pelajari ini dulu. Oke, untuk yang pertama, suku keempat dalam suatu barisan aritmetika. Oke, kita bikin diketahui aja. Diketahui suku keempat katanya, berarti U4 sama dengan aritmetika adalah 24. Kemudian ada lagi suku K10, berarti U10 sama dengan adalah 66. Oke, ditanya suku ke-40, berarti yang tulisannya di sini U40. Jadi berapa? Jadi karena ditanya U40, maka yang harus kita lakukan yaitu mencari bedanya suku pertamanya. Karena rumusnya adalah A ditambah dengan N dikurang 1. Maka untuk mencari yang itu, kita gunakan yang diketahui ini, U4. Jadi kita gunakan U4 sama dengan, kan rumusnya adalah A ditambah dengan N dikurang 1 kali dengan beda. Oke, U4-nya kan adalah 24, kita ganti 24. Oke, ini untuk U4 dulu, sama dengan A-nya tetap, ditambah dengan N-nya udah ada ini, 4, berarti 4 dikurang 1 dikali dengan beda. Berarti 24 sama dengan
A ditambah dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. 3 kali B, B, 3B. Atau boleh kita balik, A ditambah dengan 3B sama dengan 24. Oke, ini persamaan pertamanya. Oke, persamaan pertama. Kemudian kita cari lagi untuk U10. U10. U10 sama dengan A ditambah dengan N dikurang 1 kali beta B. Berarti U10 tadi kita dapatkan adalah 66. Berarti 66 sama dengan A-nya adalah tetap karena belum diketahui, ditambah dengan N. N-nya adalah 10 karena U10. 10 dikurang 1 kali beda tetap. Berarti 66 sama dengan A-nya tetap ditambah dengan 10 kurang 1. 10 kurang 1 itu sama dengan 9. 9 kali B, 9B. Jadi boleh kita balik nih. Posisi yang kiri menjadi kanan, kanan jadi kiri. Berarti A ditambah dengan 9B sama dengan 66. Ini sebagai persamaan yang kedua. Jadi udah dapat seperti ini, tinggal kita cari nilai A dan B-nya untuk menentukan suku ke-40. Jadi caranya kita eliminasi. Oke, kita eliminasi sukunya A ditambah, kita eliminasi ya, A tambah 3B. Oke, kita eliminasi sama dengan 24 dengan persamaan yang kedua. A ditambah dengan 9B sama dengan 66. Karena di sini A-nya udah sama, maka tinggal kita eliminasi atau kita hilangkan A-nya dengan cara, ya ingat, kalau tandanya sama, sama-sama positif, maka kurang. Kalau nanti A-nya satu positif, satu negatif, maka kita menggunakan tanda tambah. Oke, sekarang kita kurang, A-nya habis, A kurang A habis, 3 kurang 9, yaitu min 6B. Oke, 3 kurang 9 itu min 6B sama dengan 24 dikurang dengan 66, yaitu 42. Oke, ini 42, min 42 ya, min 42. Min 42 berarti B sama dengan min 42 per dengan min 6. Maka kita dapatkan adalah 7. Berarti B-nya adalah 7. Min 42 dibagi dengan min 6 yaitu 7. Kemudian kita lanjut, kita substitusikan 7 ini ke salah satu persamaan. Apakah persamaan 1 atau persamaan 2 terserah. Sekarang kita gunakan persamaan 1. Oke. Kemudian persamaan 1 kan A ditambah 3B sama dengan 24. Berarti B-nya 7. Kita gantikan B-nya dengan 7. 3 kali 7 sama dengan 24. A ditambah dengan 3 kali 7 sama dengan 21 sama dengan 24. Kemudian A sama dengan 24 dikurang dengan 21. A sama dengan 24 kurang 21 sama dengan 3. Jadi karena A-nya udah dapat sama dengan 3 dan B-nya sama dengan 7, maka tinggal kita cari U40. Jadi U40 sama dengan A ditambah dengan N dikurang 1 kali dengan B. A-nya berapa? A-nya 3, ganti. A sama dengan 3 ditambah dengan N-nya berapa? Yaitu 40. 40 dikurang dengan 1. Kemudian B-nya berapa? Yaitu B-nya 7. Oke, kali 7. Sama dengan 3 ditambah dengan 40 kurang 1 sama dengan 39 dikali dengan 7. Oke. Sama dengan 3 ditambah dengan 39 dikali 7 yaitu 273. 273 kemudian ditambahkan dengan 3 sama dengan 276. Jadi kita dapat suku ke-40 U40 itu sama dengan 276. Bisa kita bikin kesimpulan. Jadi suku ke-40 sama dengan 276.
maka kita dapatkan yang nomor 4 ini 276. Oke, cukup mudah dan insya Allah mudah dipahami. Kalau teman-teman semuanya memiliki pertanyaan atau bingung, ada bagian-bagian yang belum dimengerti, boleh diajukan pertanyaannya dengan menulis di kolom komentar. Dan setelah ini juga akan ada video mengenai pembahasan soal barisan aritmetika tentang yang lebih, soalnya tingkatannya lebih tinggi lagi dari ini, tapi insya Allah akan dijelaskan dengan mudah dan dijelaskan dengan simpel agar teman-teman semuanya mudah untuk memahami walaupun soalnya tingkatannya lebih tinggi lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.